Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam. Padaan sandung dengan jalur Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semua dalam keadaan sehat ya? Apakah ada yang tidak sekolah hari ini? Ya. Semua sekolah ya? Oke. Nah, di sini pada hari ini ya, kita akan mencoba membuat keyakinan kelas ya. Nah, kemudian keyakinan kelas ini menekankan nilai-nilai universal apa yang terkandung yang sudah menjadi kesepakatan kelas kita ya. Di sini kemudian Bapak akan memandu anak-anak dalam membuat keyakinan kelas. Nah, kita ketahui dulu di kelas kita pasti ada peraturan sekolah ya. Pasti kalian tahu kan peraturan sekolah kan ya? Ya, peraturan sekolah. Kemudian peraturan sekolah ini kita turunkan menjadi kalimat positif nanti. Ya, kalimat positif biar semua lebih lebih mengerti tentang peraturannya itu ya. Kemudian setelah itu baru kita membuat keyakinan kelas seperti itu. Nah, sebelum kita mulai ya, di sini Bapak akan di papan Bapak akan menuliskan setiap bidang ya, ada bidang-bidangnya nanti. Kita buat di sana yang pertama itu peraturan kelas, kemudian peraturan sekolahnya. Kemudian di sini baru kita buat kalimat positifnya, baru di sini namanya keyakinan kelasnya kalian ya. Nanti setelah itu kita sepakati bersama-sama keyakinan kelas apa saja yang ada dalam kelas ini seperti itu. Sudah mengerti ya? Sudah. Baik, sekarang Bapak tulis dulu ya. Sebelum kita mulai ya. Peraturan Nah, setelah itu pertama kita akan mulai mengerjakan yang namanya peraturan kelasnya ya. Di sini Bapak punya sticky note namanya ya. Nanti kalian bisa menuliskan di depan ya, menulis di sini dulu peraturan sekolahnya. Nanti yang sudah silakan maju ke depan, tempel di sini ya, gitu ya. Ingat, masing-masing anak nulis satu peraturan sekolah, ada peraturan kelas ya. Sengerti ya? Nah, sini Bapak bagikan dulu. Ya, nanti
nanti kita apa namanya? Kan sampai keyakinan kelas tuh nanti. Simpan aja dulu. Jadi kebalik ya nanti nulisnya ya. Silakan anak-anak dulu tulis peraturan kelasnya dulu. Kalian tulis, silakan. Jika sudah, silakan tempel peraturan kelasnya. Ya, bebas ya. Silakan tempel di bawahnya boleh, sampingnya boleh ya. Hati jatuh. Benerin ya, benerin. Jangan semuanya. Jangan semuanya nih. Siapa namanya nih? Ina ya. Jangan semuanya, satu aja ambil. Nah, ini terus. Ya. Sudah semua ya? Sudah semua? Cika sudah? 4, 6 terus dah seru. Ya, satu. Satu aja. Ya, silakan duduk. Sudah, kita bacakan dulu ya. Bapak bacakan dulu peraturan kelas yang menurut kalian tidak boleh ya. Seperti itu. Yang pertama, tidak boleh mencoret-coret meja. Ya, bagus. Kemudian tidak boleh mencoret-coret tembok. Kemudian tidak boleh memakai pakaian atribut lengkap. Kemudian meminta izin ketika keluar kelas. Kemudian tidak boleh merusak fasilitas kelas. Kemudian tidak boleh mengobrol saat guru menerangkan. Kemudian tidak boleh datang terlambat. Ya, bagus. Kemudian tidak boleh mencontek saat ulangan. Kemudian tidak boleh keluar tanpa izin. Kemudian tidak boleh lari-larian di depan kelas. Kemudian tidak boleh membeda-bedakan teman. Tidak boleh duduk di atas meja. Dan terakhir tidak boleh ribut di kelas ya. Baik, sudah Bapak bacakan tadi semua ya peraturan kelas yang kalian tulis. Nah, sekarang kalian membuat kalimat positif dari peraturan kelas tadi. Contohnya, Bapak kasih contoh ya. Yang pertama, contohnya umpamanya tidak boleh datang terlambat atau tidak boleh datang terlambat ya. Bapak posisikan menjadi datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Tidak bolehnya itu kan kalimat negatif ya. Jadinya kalau positifnya itu datang tepat waktu, tidak bolehnya hilang. Seperti itu. Sudah ngerti ya? Sudah? Nah, sekarang kalian tulis di skinut yang sudah kalian Bapak bagikan tadi. Kemudian jika sudah, silakan tempel di sini. Sesuai dengan tadi kalian ya. Tadi contohnya tidak boleh tidak boleh mencoret-coret di tembok. Sekarang buat kalimat positif kalian. Ya, sesuai dengan itu. Isi nama ya, isi nama di atasnya, isi nama di atasnya. Namanya siapa? Ya, nama kalian isi. Jika sudah silakan tempel. Di sini ya, kalimat positifnya, silakan. Ya, ayo cepat.
Nah, iya, nggak apa-apa. Ya kan? Ini bisa, ini bisa. Nih sini boleh, di atas boleh, di bawah samping sini boleh. Ini benar. Ya, ya tuh. Lagi satu siapa? Masih di bawahnya aja sih. Oke, ya sekarang Jose, ada Jose. Sekarang kita lanjutkan dulu ya. Kalimat positif. Sekarang Bapak bacakan. Tadi Ayu menulis apa Ayu? Peraturan kelasnya? Tidak boleh mengobrol saat guru menerangkan. Ya, sini Bapak. Anu ya, tempel sini. Nah, apa itu? Di sini Ayu yang pertama tidak boleh mengobrol saat guru menerangkan. Kalimat positifnya memperhatikan guru saat menerangkan. Ya, bagus. Sekarang lanjut. Komang Ariantini. Jatuh. Ariantini. Yang pink juga ya, Ariantini ya. Yang pertama Ariantini ini ya. Kemudian Ariantini yang ini untuk kalimat positifnya. Yang pertama tidak boleh mencoret-coret meja. Kalimat positifnya menjaga kebersihan meja. Ya, bagus. Ya, kita lanjutkan lagi. Kalimat positif yang ketiga. Cinta. Tidak boleh nih ya. Nah, tidak boleh merusak fasilitas kelas. Itu yang pertama peraturan kelasnya. Kemudian kita menjaga fasilitas kelas. Ya, bagus. Kita lanjutkan lagi. Mengadi. Mengadi. Itu yang pertama untuk peraturan kelasnya, tidak boleh datang terlambat. Kemudian kalimat positifnya menjadi datang tepat waktu. Ya, bagus. Lanjut, Fajar. Yang pertama Fajar buat, tidak boleh keluar tanpa izin. Ya. Kalimat positifnya izin jika keluar kelas. Ya, bagus. Lanjut, ini siapa punya nih? Nanda. Tidak boleh memakai atribut tidak lengkap. Kemudian Nanda menulis kalimat positifnya memakai pakaian lengkap ke sekolah. Ya, bagus. Lanjut. Wikan duduk Wikan tadi nulis tidak boleh mencoret-coret tembok ya? Ya Wikan ya? Kenapa? Tidak boleh duduk di meja ya? Tidak boleh duduk di meja. Kemudian kalimat positifnya duduk di kursi. Wah, berarti kamu salah nulis nih. Di tembok ditulis nih. Ya, di kursi ya. Saya tulis tadi, Wikan. Kemudian Dinar menulis menjaga kebersihan. Tidak boleh mencoret-coret tembok ya tadi ya, Dinar ya. Kemudian kalimat positifnya menjadi menjaga kebersihan tembok ya, bagus. Ose, mana Ose? Tidak boleh mencontek saat ulangan. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, mengerjakan ulangan sendiri. Ya, bagus. Bagus semua ya. Lanjut. Novi. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Benar Novi ya? Ayolah, semangat. Kemudian Novi nulis saling menyayangi teman ya. Lanjut Ina. Ina tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Kemudian Ina menulis
tertib saat belajar. Oke, mau balik Ina nulis nih. Ya, tertib saat belajar. Ya, bagus. Lanjut. Iki, Rizky. Tidak boleh lari-larian di depan kelas. Kalimat positifnya, tertib di kelas. Benar, Ki? Ya, betul. Lanjut, yang terakhir. Si Cika tadi menulis tidak boleh merokok. Kalimat positifnya, dilarang merokok. Ya, bagus. Ya, nah bagus semuanya ya. Itu kalimat positif yang sudah kalian buat. Nah, sekarang Bapak jelaskan dulu sedikit. Sebelum menulis keyakinan kelas, kalian harus tahu dulu nilai-nilai universalnya ya. Nah, di sini nilai-nilai universal yang ada itu, yang pertama itu ada toleransi. Contoh, umpamanya tadi ya. Contohnya tadi datang tepat waktu. Nilai-nilainya itu berarti nilai kedisiplin. Dia punya nilai disiplin. Ya. Kemudian yang lainnya silahkan kalian dikerjakan. Nah, di sini nilai-nilainya itu ada disiplin, kemudian toleransi, rasa hormat, kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, kejujuran, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian santun, keadilan, dan rendah hati. Ya, seperti itu. Itu nilai-nilai universalnya. Sekarang, dari yang kalian kerjakan tadi, kalimat positif tadi, yang mana termasuk keyakinan nilai-nilainya itu? Silakan kalian kerjakan. Tulis di note-nya langsung, yuk. Sudah? Silakan yang sudah ke depan. Ambil dulu kalimat positifnya ya. Ambil dulu kalimat positifnya. Kemudian sini aja tulis, sesuaikan dengan ya. Ini nomor urut berapa kalian sini ya? Sini Ayu, berarti yang pertama sini Ayu. Habis itu sini Ariantini dan seterusnya sampai di bawahnya gitu juga ya. Yuk lihat sana dulu. Ya ini Bapak. Ayu. Nih. Siapa nih? Ariantini ya? Ariantini. Nih Cinta yang mana Cinta? Yang ketiga. Ayo lanjut. Yang keempat siapa? Yang Keempat. Lanjut. Yang kelima? 6. Pak Sintangnya kan. Mau balik nulis nih. Nah, lanjut. Yuk. Wikan dulu. Benar Kak? Ya benar. Kemudian lanjut. Siapa nih? Dinar. Kemudian ambil juga. Mana dia? Sini dia. Lanjut, nih Rizky di sini, kemudian Nupi yang mana? Yang itu ya, oh ya sini ya. Udah, Cika kalian duduk. Ina yang mana Ina? Sini ya. Lanjut, Rose sini ya. Oke, sekarang Bapak lihat dulu ya. Nah, dari kalimat positif yang kalian sudah kerjakan dari awal ya, peraturan kelas, kemudian kalimat positif, kemudian keyakinan kelas. Sekarang Bapak simpulkan ya. Untuk Ayu, nah memperhatikan guru saat menerangkan. Itu nilai-nilai yang terkandung adalah nilai menghargai. Betul apa tidak? Ya, bagus. Lanjut. Yang kedua, menjaga kebersihan meja. Nah, nilai-nilai yang terkandung itu adalah komitmen, benar nggak? Ya, benar ya. Komitmen kalian untuk menjaga meja itu ya. Kalian berkomitmen. Kalau tidak ada komitmen bagaimana? Apakah kalian pasti kalian akan apa? Mencoret-coret meja ya, seperti itu. Kemudian lanjut, menjaga fasilitas kelas juga. Nah, sini ada integritasnya. Kalian bertanggung jawab untuk kelas ini. Apapun yang ada di kelas ini kalian bertanggung jawab. Ya. Kemudian lanjut, disiplin. Di sini disiplin yaitu datang tepat waktu. Ya, betul, disiplin.
Kemudian lanjut, izin jika keluar kelas. Ya, saling menghormati. Boleh. Lanjut di Rizky, ada tadi tertib di kelas, disiplin juga. Kemudian saling menyayangi, toleransi, ya bagus. Kemudian menjaga kebersihan tembok, komitmen, ya bagus. Duduk di meja, santun, ya. Ingat nih, nanti hati-hati nulis ya. Duduk di tembok, apa sih tembok nih? Ya. Kemudian apa lagi? Oh, memakai atribut pakaian yang lengkap, disiplin, ya bagus. Kemudian Jose mengerjakan ulangan sendiri, kejujuran dan mandiri, ya bagus. Ingat, ulangan itu harus jujur dan mandiri mengerjakannya, ya seperti itu. Kemudian ini tadi tertib saat belajar, berarti disiplin. Dan terakhir, dilarang merokok itu integritas, ya. Tuh, seperti itu. Nah, setelah kalian menulis nilai kebajikannya ini, inilah yang namanya keyakinan kelas. Secara umum ya, dari yang kalian tulis tadi, dari peraturan kelas, kemudian kalimat positifnya, kalian dari peraturan kelas jadi kalimat positif, kemudian kalian cari nilai-nilai universalnya atau keyakinan kelasnya ini, inilah maksudnya keyakinan kelas ya. Berarti Bapak simpulkan ya, nilai atau keyakinan kelas kita ada. Nah, ini dulu ya. Ada disiplin ya. Disiplin, menghargai, santun, toleransi, disiplin, kejujuran, komitmen, integritas, saling menghormati, toleransi, santun. Oh ya, berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti keyakinan kelas kita ada 8 ya di sini. Yang pertama disiplin, yang kedua menghargai, ketiga komitmen, 4 santun, 5 integritas, 7 berapa nih? 6 kejujuran dan mandiri, 6 saling menghargai, dan terakhir 8 toleransi ya, seperti itu ya. Udah ya, sudah sepakat ya? Berarti keyakinan kelas kita ada berapa? 8. Apa saja? Disiplin, menghargai, santun, komitmen, integritas, jujur dan mandiri, kemudian saling menghargai, dan terakhir toleransi ya. Ada 8, ingat itu. Nah, kemudian kita lanjutkan sekarang menempel keyakinan kelas kita di selatan ya. Kita buat keyakinan kelas di sana, kita tempel, dan kalian harus ingat itu keyakinan kelas kalian ada 8. Sudah ngerti ya? Dah, baik. Om Swastiastu. Di sini perkenalkan, nama saya Igede Agus Mardika. Di sini saya selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Jemberana. Nah, di sini saya akan mendesimasi pengalaman penerapan budaya positif yang sudah saya pelajari selama 1 bulan lalu ya. Itu modul 1.4-nya ya.
Nah, perkenalan di sini fasilitator saya yaitu I Gusti Ngurah Agung Sumiarta dari Gianyar nih. Kemudian pengajar praktik saya namanya Pak Putu Agus Aryawan SPD MPD. Nah, langsung saja ke materi. Adapun tujuan diseminasi ini terbentuknya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, adanya kolaborasi keseluruhan warga sekolah untuk penerapan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, timbulnya kesadaran seluruh warga sekolah untuk menerapkan budaya positif. Nah, konsep utama budaya positif ada 7 nih. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua itu disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, ini pengenalan pertama nih, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar nih pembelajaran dengan paradigma baru ini di PMM nih. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita ketahui profil pelajar Pancasila ada 6 nih, yaitu beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, adapun latar belakang pemikiran Ki Hajar Dewantara di sini yang pertama itu kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kita ketahui kodrat alam itu menyangkut siswa, di mana lingkungan siswa berada. Kemudian kodrat zaman, yaitu sekarang kita ketahui juga kodrat zaman anak itu sekarang atau zaman milenial ini atau abad 21 ini, siswa semua menggunakan gadget ya. Sehingga kita sebagai guru seharusnya mengembangkan pembelajaran menggunakan pengembangan teknologi zaman sekarang seperti itu. Kemudian kita ketahui 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu Ingarso Sung Tulodo ya. Kemudian yang kedua Ing Madio Mangun Karso, dan yang ketiga Tuturi Yandayani. Yang artinya yang pertama itu adalah seorang guru adalah pendidik yang harus memberi contoh atau panutan. Di mana kita sudah pernah lakukan itu ya, di mana kita membimbing siswa agar kita menyontohkan diri agar siswa itu sesuai dengan perilaku yang kita lakukan. Kemudian Ing Madio Mangun Karsonya itu kita memberikan tuntunan ya, di mana kita berada di tengah-tengah para murid dan terus-menerus membangun semangat hingga mendukung ide-ide mereka untuk berkarya. Contohnya dalam kehidupan kita dalam pembelajaran itu, siswa saat pembelajaran kita melakukan kerja kelompok. Nah, di sana kita membimbing yang mana siswa yang kurang jelas mungkin kita bimbing satu persatu di sana. Itu semboyan yang kedua kita sebenarnya sudah masuk di sana. Kemudian Tuturi Yandayani yang ketiga, yang artinya seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun. Nah, di sini sudah pernah kita lakukan juga, yaitu siswa melakukan presentasi di depan, di mana kita menuntun di sana yang tahap-tahapan agar siswa mampu presentasi di depan kelas, sehingga dia tumbuh percaya diri, mungkin bertanggung jawab, berpikir kritis dan sebagainya ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kodrat anak-anak adalah bermain, di mana kita sebagai guru seharusnya melakukan pembelajaran sambil bermain. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara berpemikiran kita harus menyelingi dalam isi permainan atau ice breaking biasanya. Ya, kita harus isi ice breaking dalam pembelajaran sehingga siswa merasa nyaman, aman dan bahagia di dalam kelas. Seperti itu. Kemudian menghamba pada anak.
Terus pendidikan adalah tuntunan. Seperti tadi ya, kita harus menuntun anak agar mencapai tujuan yang mereka inginkan. Dan yang terakhir pastinya merdeka belajar. Seperti itu. Untuk mewujudkan pendidikan sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, apa yang kita lakukan? Nah, di sini ada 3 nih, yaitu pembelajaran di kelas bukan lagi teacher center, namun student center. Yang kedua, kodrat anak adalah bermain. Jadi harus membuat pembelajaran dan suasana kelas yang menyenangkan. Dan yang ketiga, membuat pembelajaran yang kolaboratif serta mampu memancing anak untuk mengemukakan pendapat sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nah, kita ketahui pertama dalam kurikulum Merdeka, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita melakukan apa? Tes diagnostik. Di sana kita ketahui kita harus mengelompokkan anak-anak kita yang mana minatnya contohnya tentang audio visual ya, yang suka dengan audio visual kita kelompokkan. Kemudian yang hanya mendengarkan saja dia bisa kita kelompokkan juga, ataupun media gambar saja kita kelompokkan seperti itu, sehingga nantinya kita tahu kebutuhan apa yang murid kita bisa kebutuhan apa yang murid ingin dia lakukan agar pembelajaran itu bisa dia tangkap seperti itu. Oke. Kita lanjut ke disiplin positif. Nah, kata disiplin dalam budaya kita dimaknai sebagai kepatuhan. Terkadang kita menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan atau tekanan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang mampu menciptakan kedisiplinan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini kita ketahui dulu ya kurikulum 13 mengarahkan kita untuk melakukan pembelajaran agar ada timbal baliknya. Biasanya siswa mau belajar pasti menggunakan sesuatu penghargaan ya. Di sini kita tidak boleh sebenarnya melakukan seperti itu. Karena dengan adanya motivasi seperti itu berarti siswa itu terpaksa melakukannya gitu. Sekarang kita diajarkan agar kita tuh tidak melakukan seperti itu lagi. Ya, biar dia melakukan keinginannya dia sendiri seperti itu. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5 nih. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah, di mana kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Itu maksudnya kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan ingin diterima itu artinya kebutuhan psikologis, di mana kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, kemudian meliputi terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Selanjutnya yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, kemudian ini meliputi keinginan untuk dianggap dihormati. Ini meliputi keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, kemudian kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan untuk kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba,
tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dan yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Nah, di sini Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, dan lain, itu bisa bermain dengan manusia, ya, begitu. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Itu berarti kita bisa mengajarkan orang-orang agar sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang mereka tuju, gitu ya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kemudian menghindari hukuman atau ketidaknyamanan atau ekstrinsik. Kemudian mendapatkan penghargaan atau imbalan, itu ekstrinsik. Menghindari nilai-nilai diri sendiri atau intrinsik. Disiplin yang mengarah ke identitas gagal. Di sini ada dua, yaitu hukuman dan penghargaan. Nah, ciri-ciri hukuman itu pasti tersakiti atau menyakitkan. Kemudian hukuman itu pasti tidak nyaman. Kemudian pasti merasa takut si anak. Kemudian memaksa pastinya. Kemudian menyembunyikan kesalahan. Murid merasa rendah hati. Dan yang terakhir, kaget atau bersifat satu arah. Kemudian penghargaan di sini itu tidak efektif. Dengan kita memberikan penghargaan itu sebenarnya si anak merasa oh, saya belajar harus dapat sesuatu gitu. Ya, itu tidak efektif jadinya dalam pembelajaran. Kemudian merusak hubungan, di mana di sana ada sifat iri. Biasanya yang pintar-pintar saja yang dia mendapatkan hadiah seperti itu. Terus yang kurang pintar bagaimana? Kan nggak pernah dapat jadinya. Nah, di sana ada rasa iri pastinya. Kemudian mematikan kreativitas di sana juga. Kemudian dihukum dengan sistem ranking. Ya, seperti itu. Selanjutnya disiplin dengan identitas sukses. Ada dua, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini sifatnya penguatan jangka pendek untuk konsekuensinya. Kemudian perlu monitoring terus-menerus. Dan yang pasti stimulus ada respon seperti itu. Kemudian peraturan dibuat berdasarkan kesepakatan. Kemudian murid menghormati peraturan yang sudah dibuat seperti itu. Kemudian restitusi ini, murid bertanggung jawab atas perbuatannya. Kemudian fokus terhadap pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid memegang kontrol sendiri. Dan yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kemudian disiplin dengan cara restitusi. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Chelson Johnson tahun 1996. Nah, di sini restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, kemudian disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar ada namanya teori kontrol ya di sana, dan kita memiliki motivasi intrinsik. Kemudian disiplin dengan cara restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi itu ada beberapa, yaitu yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun lebih ke belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan.
Kemudian tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang terakhir, fokus pada solusi. Nah, di sini perbedaan perlakuan atau tindakannya nih. Kalau hukuman, nah di sini contohnya guru menghukum murid dengan menyuruh lari keliling lapangan. Berarti kalau hukuman tuh berarti ada tindakan. Guru menyuruh murid untuk keliling lapangan. Di sini guru kan pasti berbicara dengan nada keras, marah, membentak, yang akan membuat murid menjadi ketakutan, emosi, bahkan agresif. Kemudian kalau konsekuensi, nah di sini guru memberikan konsekuensi dengan membaca materi atau mengerjakan soal. Berarti di sini bukan hukuman tapi konsekuensi. Jika kamu tidak buat PR, kamu harus mengerjakannya, membaca halaman sekian, umpamanya. Itu konsekuensi. Ya, guru di sini guru tegas dengan aturan yang telah disepakati dan siswa menghormati aturan. Di sini ada unsur keterpaksaan juga. Oke, lanjut. Restitusi. Nah, di sini guru menanyakan keyakinan kelas atau nilai yang membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru hanya memberikan saran saat siswa tidak menemukan solusi dalam melakukan perbaikannya. Di sini guru memberikan bertanya kepada siswa. Nah, kenapa kamu bisa melakukan ini? Terus keyakinan kelas apa yang kamu sepakati kemarin, seperti itu. Kita menanyakan dan memberikan solusi, itu intinya restitusi. Nah, ada 5 posisi kontrol di sini. Kita sebagai guru itu ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, kemudian manajer. Nah, di sini penghukum kita pasti pernah, guru sebagai penghukum sudah pasti ya. Kemudian pembuat rasa bersalah, contohnya seperti ini. Jika siswa melakukan sebuah kesalahan, kita tuh pasti langsung menyalahkan siswa gitu. Itu pembuat rasa bersalah, padahal si anak pasti mempunyai alasan untuk melakukan hal seperti itu. Nah, di sini kita sebagai guru seharusnya harus menanyakan dulu apa alasannya gitu. Jangan langsung membuat kesimpulan bahwa si anak salah, seperti itu. Nah, teman, kita ketahui, kita sebagai guru pasti harus membuat si anak merasa kita sebagai temannya dia, agar dia bisa mencurahkan mencurahkan hati dia, apa yang mereka inginkan, ya seperti itu. Kemudian kita sebagai guru juga harus sebagai pemantau di sini. Ya, dan terakhir sebagai manajer. Kita harus memberikan solusi di sana. Ya, manajer itu memberikan solusi intinya. Selanjutnya di sini contoh 5 posisi kontrol. Nah, di sini sudah ada. Yang pertama penghukum. Kamu sudah contohnya nih ya. Kamu sudah melanggar peraturan, silakan kamu lari keliling lapangan. Itu contohnya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kamu nggak kasihan sama bapak. Kamu itu loh, udah berapa kali bapak bilang jangan. Nanti bapak yang dimarah sama bapak kepala sekolah. Intinya kita tuh selalu berkata bahwa kita sudah dia sudah melakukan berkali-kali, tapi dia tidak mau terus mengulanginya itu, sehingga kita memberikan merasa bersalah, anaknya itu merasa bersalah, takut bapak gurunya dimarahi oleh kepala sekolah, seperti itu. Kemudian teman, guru sambil bergurau kecil, bagusin dong, kamu ini jangan bikin malu bapak, buat bapak bangga dong, itu intinya ya. Kemudian pemantau di sini sebagai pemberi konsekuensi. Kemudian manajer, pertanyaannya mungkin apakah kamu mengakui kesalahanmu? Kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu itu? Kemudian keyakinan apa yang telah hilang dari diri kamu? Kemudian apa yang membuat kamu melakukan hal seperti itu? Itu contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan posisi kontrolnya. Nah, di sini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas kok
bukan peraturan kelas lagi, kan gitu ya. Kita ketahui kan dulu peraturan kelas namanya kan ya. Nah, sekarang sudah berubah menjadi keyakinan kelas. Nah, sama seperti contoh ini ya, ada dua pertanyaan sini. Mengapa, pertanyaan tadi ya, mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas lagi? Nah, di sini ada pertanyaan pemantik nih namanya nih. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Dan mengapa kita harus mencuci tangan dengan sabun sebelum makan? Bersama pertanyaan itu. Di sini keyakinan kelas, ya keyakinan kelas itu lebih sederhana dari peraturan kelas. Biasanya keyakinan kelas itu bersifat positif atau sesuai dengan nilai-nilai universal. Contohnya singkat, padat, dan jelas ya. Contohnya disiplin. Disiplin itu tentang apa saja? Banyak kan sebenarnya tuh gitu. Disiplin mungkin tepat waktu, tidak biasanya kalau peraturan sekolah kan tidak boleh datang terlambat, kan gitu ya. Kalau di keyakinan kelas tuh disiplin saja. Tuh. Kena menyeluruh jadinya gitu. Ya, terus mengejek teman. Tidak boleh mengejek teman gitu ya biasanya peraturan sekolah ya atau peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas gimana? Saling menghargai gitu. Ya. Lebih dipositifkan itu intinya nih. Nah, membuat keyakinan kelas. Nah, di sini pasti berkolaborasi dengan murid intinya nih. Yang pertama berdiskusi tentang peraturan yang telah ada. Peraturan-peraturan kelas yang sudah ada kita tulis. Kemudian kita rumuskan peraturan itu menjadi keyakinan. Ubah dari yang tidak menjadi positif. Ya, contoh tadi tidak datang tepat tidak boleh datang terlambat. Kita positifkan menjadi datang tepat waktu atau disiplin waktu boleh. Ya, kemudian menempelkan keyakinan kelas. Ya, setelah tadi selesai sudah merumuskan, lalu kita harus langsung menempelnya. Jangan dibiarkan, gitu ya. Kita langsung agar siswa lebih mengingat kembali apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu. Nah, di sini saya sudah membuat nih keyakinan kelas 6-nya ini. Yang pertama disiplin, kemudian jujur dan mandiri, kemudian santun, saling menghormati, kemudian menghargai, komitmen, toleransi, dan integritas. Ada 8 nih keyakinan kelas yang sudah saya buat. Nah, berikut adalah bukan nih. Terus bagaimana bentuk keyakinan kelasnya ini? Ada 6 nih. Yaitu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Berupa pernyataan universal. Sesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Dan membuat dalam bentuk positif. Seluruh warga sekolah atau kelas terlibat dalam penyusunan keyakinan. Nah, di sini contoh saya dalam membuat keyakinan kelas nih. Ada speaker. Semua dalam keadaan sehat ya. Apakah ada yang tidak sekolah hari ini? Semua sekolah ya. Oke. Nah, di sini pada hari ini ya kita akan mencoba membuat keyakinan kelas ya. Nah, kemudian keyakinan kelas ini menekankan nilai-nilai universal apa yang terkandung yang sudah menjadi kesepakatan kelas kita ya. Di sini kemudian Bapak akan memandu anak-anak dalam membuat keyakinan kelas. Nah, kita ketahui dulu di kelas kita pasti ada peraturan sekolah ya. Tapi kalian tahu kan peraturan sekolah kan ya? Ya, peraturan sekolah. Kemudian peraturan sekolah ini kita turunkan menjadi kalimat positif nanti.
ya, kalimat positif biar semua lebih lebih mengerti tentang peraturannya itu ya. Kemudian setelah itu baru kita membuat keyakinan kelas. Gitu. Nah, sebelum kita mulai ya, di sini Bapak akan di papan Bapak akan menuliskan setiap bidang ya, ada bidang-bidangnya nanti. Kita buat di sana yang pertama itu peraturan kelas, kemudian peraturan sekolahnya, kemudian di sini baru kita buat kalimat positifnya, baru di sini namanya keyakinan kelasnya kalian. Nanti setelah itu kita sepakati bersama-sama keyakinan kelas apa saja yang ada dalam kelas ini. Gitu. Sudah mengerti ya? Sudah. Baik. Sekarang Bapak tulis dulu ya. Sebelum kita mulai ya. Peraturan nah setelah itu pertama kita akan mulai mengerjakan yang namanya peraturan kelasnya ya. Di sini Bapak punya sticky note namanya ya. Nanti kalian bisa menuliskan di depan ya, menulis di sini dulu peraturan sekolahnya. Nanti yang sudah silakan maju ke depan, tempel di sini ya, gitu ya. Ingat masing-masing anak nulis satu peraturan sekolah, ada peraturan kelas ya. Kalian nanti Bapak bagikan dulu. Ya, nanti kita kan sampai keyakinan kelas tadi. Timbang-timbang aja dulu. Ketik baliknya nanti nulisnya ya. Silakan anak-anak dulu tulis peraturan kelasnya dulu. Kalian tulis, silakan. Jika sudah, silakan tempel peraturan kelasnya. Ya, bebas ya. Silakan tempel di bawahnya boleh, sampingnya boleh ya. Hati jatuh. Benerin begini. Jangan semuanya nih. Siapa namanya nih? Nina ya. Jangan semuanya, satu aja ambil. Ini. Ya. Sudah semua ya? Sudah semua? Tiga sudah? Satu. Satu aja. Ya. Silakan duduk. Sudah, kita bacakan dulu ya. Bapak bacakan dulu peraturan kelas yang menurut kalian tidak boleh ya. Betul. Yang pertama, tidak boleh mencoret-coret meja. Ya, bagus. Kemudian tidak boleh mencoret-coret tembok. Kemudian tidak boleh memakai pakaian atribut lengkap. Kemudian meminta izin ketika keluar kelas. Kemudian tidak boleh merusak fasilitas kelas.
Kemudian tidak boleh mengobrol saat guru menerangkan. Dia tidak boleh datang terlambat, ya bagus. Kemudian tidak boleh mencontek saat ulangan. Kemudian tidak boleh keluar tanpa izin. Kemudian tidak boleh lari-larian di depan kelas. Kemudian tidak boleh membeda-bedakan teman. Tidak boleh duduk di atas meja, dan terakhir tidak boleh ribut di kelas, ya. Baik, sudah Bapak bacakan tadi semua, ya, peraturan kelas yang kalian tulis. Nah, sekarang kalian membuat kalimat positif dari peraturan kelas tadi. Contohnya, kalau ini contoh, ya. Yang pertama, contohnya umpamanya tidak boleh datang terlambat, atau tidak boleh datang terlambat, ya. Bapak posisikan menjadi datang tepat waktu. Nah, tentu tidak bolehnya itu kan kalimat negatif, ya. Jadinya kalau positifnya itu datang tepat waktu, tidak boleh hilang. Begitu. Kita lihat, sudah. Nah, sekarang kalian tulis di script yang sudah kalian Bapak bagikan tadi. Kemudian jika sudah, silakan tempel di sini. Sesuai dengan tadi kalian, ya. Tadi contohnya tidak boleh mencoret-coret di tembok. Sekarang buat kalimat positif kalian. Ya, sesuai dengan itu. Isi nama, ya, isi nama di atasnya, isi nama di atasnya. Namanya siapa? Ya, nama kalian nanti. Jika sudah, silakan kita di sini, ya, kalimat positifnya. Silakan. Ya, ayo cepat. Ya, apa-apa. Kan? Ini bisa nih, ini sini boleh, di atas boleh, di bawah sampai sini boleh. Ya, ya, lagi satu berapa? Ini di bawahnya yang itu. Oke, ya, sekarang osek, ada osek. Sekarang kita lanjutkan dulu, ya. Kalimat positif sekarang Bapak katakan. Tadi Ayu menulis apa, Ayu? Peraturan kelasnya tidak boleh mengobrol saat guru menerangkan. Ya, sini Bapak. Karena, ya, tempel sini. Nah, itu. Sini Ayu yang pertama tidak boleh mengobrol saat guru menerangkan. Kalimat positifnya memperhatikan guru saat menerangkan. Ya, bagus. Sekarang lanjut. Kita ngomong Ariantini. Ariantini. Yang itu juga, ya, Ariantini, ya. Yang pertama Ariantini ini, ya. Kemudian Ariantini ini untuk kalimat positifnya. Yang pertama tidak boleh mencoret-coret meja. Kalimat positifnya menjaga kebersihan meja. Ya, bagus, ya. Kita lanjutkan lagi. Kalimat positif yang ketiga. Cinta. Tidak boleh, ya, nah, tidak boleh merusak fasilitas kelas. Itu yang pertama peraturan kelasnya. Kemudian kita menjaga fasilitas kelas. Ya, bagus. Kita lanjutkan lagi. Mengadi. Itu yang pertama untuk peraturan kelasnya, tidak boleh datang terlambat. Kemudian kalimat positifnya menjadi datang tepat waktu. Ya, bagus. Lanjut, Fajar. Yang pertama Fajar buat, tidak boleh keluar tanpa izin. Ya. Kalimat positifnya izin jika keluar kelas. Ya, bagus. Lanjut, ini kelompoknya nih. Nanda. Tidak boleh
boleh memakai atribut tidak lengkap. Kemudian Anda menulis kalimat positifnya, memakai pakaian lengkap ke sekolah. Ya, terus. Lanjut. Ikan duduk ikan tadi nulis tidak boleh mencoret tembok ya. Ya ikannya kenapa? Tidak boleh duduk di meja ya. Kalau duduk di meja, kemudian kalimat positifnya duduk di kursi. Wah, berarti kamu soal nulis nih di tembok ditulis nih. Ya, di kursi ya. Kita tulis tadi ikan. Kemudian dinar penulis menjaga kebersihan, tidak boleh menjaga tembok ya, lagi dinar ya. Kemudian kalimat positifnya menjadi menjaga kebersihan tembok ya. Oke, mana oke? Tidak boleh mencetak saat ulangan. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, mengerjakan ulangan sendiri ya. Terus semua ya. Lanjut. Ngopi. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Benar ya? Ayolah semangat. Kemudian kopi nulis saling menyayangi temannya. Lanjut Ina tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Kemudian Ina menulis tertib saat belajar. Oke, mau balik Ina nulis nih. Ya, tertib saat belajar. Ya, bagus. Lanjut. Rizky. Tidak boleh lari-larian di depan kelas. Kalau positifnya tertib di kelas. Ya, betul. Lanjut, yang terakhir. Si Tika tadi menulis tidak boleh merokok. Kalimat positifnya dilarang merokok. Ya, bagus. Ya, nah bagus semuanya ya. Itu kalimat positif yang sudah kalian buat. Nah, sekarang Bapak jelaskan dulu sedikit. Sebelum menulis keyakinan kelas, kalian harus tahu dulu nilai-nilai universalnya ya. Nah, di sini nilai-nilai universal yang ada itu, yang pertama itu ada toleransi. Betul, pokoknya tadi ya. Contohnya tadi, datang tepat waktu. Ini nilai-nilainya itu berarti nilai kedisiplin. Dia punya nilai disiplin. Ya. Kemudian yang lainnya silakan kalian dikerjakan. Nah, di sini nilai-nilainya itu ada disiplin, kemudian toleransi, rasa hormat, kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, kejujuran, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian santun, keadilan, dan rendah hati. Ya, seperti itu. Itu nilai universalnya. Sekarang dari yang kalian kerjakan tadi, kalimat positif tadi, yang mana termasuk keyakinan nilai-nilainya itu? Silakan kalian kerjakan. Tulis di sinutnya langsung. Ya. Sudah? Silakan. Sudah. Lepas. Ambil dulu kalimat positifnya ya. Ambil dulu kalimat positifnya. Kemudian sini aja tulis. Sesuaikan kan ya. Ini umur berapa kalian sini ya? Sini Ayu berarti yang pertama sini Ayu. Habis itu sini Mariam ini dan seterusnya sampai di bawahnya lebih banyak. Lu lihat sana dulu. Ayu. Nih, siapa nih? Kalian ini ya? Kalian ini. Ini cinta yang mana cinta?
Yang ketiga, yuk lanjut. Yang keempat siapa? Keempat. Lanjut. Yang kelima? Enam. Mau balik nulis nih. Nah, lanjut. Yuk. Wika dulu. Benar nggak? Ya benar. Kemudian lanjut. Siapa nih? Dinar. Kemudian Amir. Mana dia? CEO ini dia. Lanjut. Nih di sini. Kemudian nanti yang mana? Ini oh ya sini ya. Udah kita keluar dulu. Ina yang mana Ina? Sini ya. Lanjut. OC sini. Sini ya. Oke, sekarang Bapak lihat dulu ya. Nah, dari kalimat positif yang kalian sudah kerjakan dari awal yang peraturan kelas, kemudian kalimat positif, kemudian keyakinan kelas. Sekarang Bapak simpulkan ya. Untuk Ayu, nah memperhatikan guru saat menerangkan, itu nilai-nilai yang terakhir adalah nilai menghargai. Betul apa tidak? Ya bagus. Lanjut. Yang kedua, menjaga kebersihan meja. Nah, nilai-nilai yang terkandung itu adalah komitmen, benar nggak? Ya benar ya. Komitmen kalian untuk menjaga meja itu ya. Berkomitmen. Kalau tidak ada komitmen bagaimana? Apakah kalian pasti kalian akan apa? Mencoret-coret meja ya tadi itu. Kemudian lanjut, menjaga kualitas kelas juga. Nah, sini ada integritasnya. Kalian bertanggung jawab untuk kelas ini. Apapun yang ada di kelas ini kalian bertanggung jawab. Ya. Kemudian lanjut, disiplin. Di sini disiplin yaitu datang tepat waktu. Ya betul, disiplin. Kemudian lanjut, izin jika keluar kelas. Ya, saling menghormati. Boleh. Lanjut, diri. Ada tadi tertib di kelas, disiplin juga. Kemudian saling menyayangi, toleransi, ya bagus. Kemudian menjaga kebersihan tembok, komitmen, ya bagus. Duduk di meja, santun, ya. Nanti hati-hati nulis ya. Duduk di tembok, apa nih temboknya? Ya. Kemudian apa lagi? Oh, memakai atribut pakaian yang lengkap, disiplin, ya bagus. Kemudian Jose mengerjakan ulangan sendiri, kejujuran dan mandiri, ya bagus. Ingat, ulangan itu harus jujur dan mandiri mengerjakannya, ya seperti itu. Kemudian ini tadi tertib saat belajar, berarti disiplin. Dan terakhir, dilarang merokok itu integritas ya. Tuh, betul. Nah, setelah kalian menulis penilaian kebajikannya ini, inilah yang namanya keyakinan kelas. Secara umum ya, dari yang kalian tulis tadi, dari peraturan kelas, kemudian kalimat positifnya, kalian dari peraturan kelas jadi kalimat positif, kemudian kalian cari nilai-nilai universalnya atau keyakinan kelasnya ini dapat maksudnya kelas ya. Berarti Bapak apa namanya simpulkan ya, nilai atau keyakinan kelas kita ada, nah ini dulu ya, ada disiplin ya, disiplin menghargai, santun, toleransi, disiplin, kejujuran, komitmen, integritas, saling menghormati, toleransi, santun. Oh ya, nah berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti keyakinan kelas kita ada 8 ya di sini. Yang pertama disiplin, yang kedua menghargai, ketiga komitmen, 4 santun, 5 integritas, 7
berapa? 6, kejujuran dan mandiri. 6, saling menghargai. Dan terakhir 8, toleransi. Ya, itu ya. Baik ya, sudah sepakat ya. Berarti keyakinan kelas kita ada berapa? 8. Apa saja? Disiplin, menghargai, santun, komitmen, integritas, jujur dan mandiri, kemudian saling menghargai, dan terakhir toleransi. Ya, ada 8, ingat itu. Nah, kemudian kita lanjutkan sekarang menempel keyakinan kelas kita di selatan ya. Kita buat keyakinan kelas di sana, kita tempel, dan kalian harus ingat itu keyakinan kelas kalian ada 8. Sudah ngerti ya? Ya. Oke, itu apa yang tadi cara untuk membuat keyakinan kelas. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi tentang segitiga restitusi. Di sini namanya segitiga berarti ada 3. Oke. 3 restitusi yang kita harus lakukan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan salah. Dan yang ketiga menyanyikan keyakinan. Nah, adapun pertanyaan-pertanyaan biasanya yang muncul, kalau menstabilkan identitas itu pasti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pasti itu kata-katanya. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan itu. Gitu. Kemudian contoh validasi tindakan salahnya, kamu tentu punya alasan melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu. Dan yang 3 menanyakan keyakinan. Sini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itu yang termasuk keyakinan menanyakan keyakinan. Nah, di sini ini ya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan lagi tentang segitiga restitusi. Yaitu yang pertama berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu kata-katanya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Kemudian apakah kamu sedang mencari teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan tentang menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Pertanyaannya seperti itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Seperti itu. Itu pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini biasanya apa yang kita percaya dengan sebagai kelas atau keluarga. Kemudian nilai umum yang kita telah sepakati apa. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa. Seperti itu pertanyaan. Nah, di sini ada contohnya. Nah, di sini saya sudah melakukan restitusi. Kamu hari ini, Ayu, kamu tahu kenapa Bapak memanggilmu hari ini ke sini? Nah, tadi kamu berangkat dari rumah jam berapa? Kamu bilang berangkat dari rumah jam 5.58, sedangkan jam 7 sekolah sudah masuk kelas. Ayo datang ke sekolah tepat waktu atau terlambat?
terlambat itu perbuatan baik atau tidak? Tidak ya. Nah, ya benar. Nah, terlambat itu perbuatan yang tidak baik. Nah, Bapak tahu setiap orang pasti pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Ayu, Bapak pamit ke sini, Bapak mau mencari solusi atas permasalahan Ayu tadi. Bapak ingin tahu alasannya kenapa Ayu datang terlambat. Jam berapa emangnya itu? Apa? Jam 1? Apa yang kamu lakukan hingga tidur jam 1 pagi? Oh, karena main game HP atau baru kesiangan. Ayu, masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita searching bersama? Apa itu? Ayu yakin kalau disiplin dan tepat waktu itu penting untuk kita. Sekarang, apa yang harus Ayu lakukan supaya bisa hadir tepat waktu dan disiplin tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Jam berapa saatnya di situ? Berarti jam 10 atau jam 10 malam ya. Nah, selain itu lebih awal, apa yang harus Ayu lakukan lagi? Alarm. Ya, Ayu sudah tahu apa yang harus Ayu lakukan. Sekarang Bapak mau tanya, mulai kapan Ayu akan memulainya? Berarti mulai hari ini Ayu akan melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik lagi. Akan tepat waktu, menjadi anak yang disiplin. Ayu bisa melakukannya? Bapak yakin Ayu bisa melakukannya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, baik, terima kasih. Silakan Ayu kembali dan belajar seperti biasa lagi. Nah, itu contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan terhadap satu orang siswa yang datang terlambat. Sekian diseminasi yang saya lakukan untuk hari ini. Saya tutup dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om.